Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CPNS Angkatan 62 Provinsi Kalimantan Utara yang beranggotakan 11 orang akan membahas isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Rima Grandiasara, Apria Nurwijaya, Dimas Albantani, Agnes Novitasari AMD, Ricky Salempang AMD Cup, Raha Hadi Ramaditya Farel, David Jimmy Arwan AMD Tem, Revi Amanda Leksana Putri, Maria Mardeta Loma AMD Cup, Muhammad Riko Sadewa dan Yuli Violinita Toyib. Baik, di sini kami akan membahas tentang peran IoT dalam mewujudkan e-government. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication Technology atau ICT, memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanannya terhadap masyarakat. Konsep pemerintahan elektronik atau e-government telah dirumuskan agar penerapan ICT dalam pemerintahan bisa berjalan lebih efektif. Konsep e-government sudah dijajaki dan diterapkan pemerintah Indonesia sejak 2003 dengan Peraturan Presiden Nomor 95/2018. Presiden Joko Widodo telah menjadikan e-government sebagai salah satu kebijakan kunci pemerintahannya. Salah satu jenis teknologi yang berpotensi dan semakin banyak digunakan dalam e-government adalah Internet of Things atau IoT. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan pembahasan kita kali ini, saya persilahkan. Saya boleh menambahkan, Mbak Moderator. Boleh, silakan Mbak Maria. Menurut saya, istilah IoT mengacu kepada segala jenis perangkat cerdas yang terhubung ke internet dan mengumpulkan serta mengirimkan data setiap saat. Karena pada saat ini sangat mudah menanamkan chip dan menghubungkan setiap benda ke internet, perangkat yang disebut Internet of Things bisa sangat beragam. Demikian Mbak Moderator, terima kasih. Terima kasih Mbak Maria. Selanjutnya, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Saya izin menambahkan Mbak Agnes. Silakan Mas Riko. Baik, menurut saya IoT semakin banyak diadopsi di berbagai sektor di Indonesia. Pada tahun 2022, Asosiasi IoT Indonesia atau ASIOT menyebutkan bahwa perangkat IoT di Indonesia mencapai 400 juta unit dengan nilai pasar menembus nilai sebesar 350 triliun. Salah satu penerapan IoT dalam sektor pemerintahan elektronik adalah dalam konteks kota pintar atau smart city. Kota pintar diartikan sebagai kota yang menerapkan ICT untuk meningkatkan pelayanan terhadap warganya. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Mas Riko. Selanjutnya, jika ada, saya persilakan. Izin ya, Mbak. Ya, silakan Mbak Rima. Jadi gini Mbak, IoT ini bisa menjadi teknologi kunci ya, sebagai jaringan saraf yang mampu memperoleh data dari berbagai jenis sensor yang tersebar di seluruh penjuru kota. Namun potensi penerapan IoT sebenarnya tidak terbatas pada infrastruktur perkotaan saja. Bisa juga digunakan oleh lembaga pemerintah pada umumnya sebagai bagian dari penerapan e-government. Itu saja Mbak, mungkin yang lain ada yang menambahkan. Oke, terima kasih Mbak Rima. Selanjutnya, jika ada, saya persilakan. Ya, silakan Mbak Revi. Ya, terima kasih Mbak Revi. Selanjutnya. Izin Mbak Moderator, saya menambahkan sedikit ya. Ya, silakan Mas Dimas. Terdapat juga pada kawasan lingkungan dan lahan, yaitu kebakaran hutan menjadi salah satu masalah yang selama bertahun-tahun selalu berulang terjadi di Indonesia. Langkah yang bisa diambil oleh lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menerapkan teknologi IoT untuk deteksi kebakaran hutan.
Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama Mas Dimas. Silakan selanjutnya jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Saya mungkin Mbak ingin lebih mendetailkan pemanfaatan IoT yang dijelaskan oleh Mas Dimas Albantani tadi. Ya, Mungkin Mas. seperti pemasangan sensor dan perangkat mobile IoT seperti pesawat terbang nirawak atau yang biasa kita kenal dengan drone mungkin ya, bisa dipakai untuk mendeteksi dan memantau kebakaran hutan. Saat ini juga telah tersedia juga solusi deteksi banjir berbasis IoT yang tidak hanya diterapkan di perkotaan, tapi juga di kabupaten. Mungkin itu aja Mbak ya. Ya, terima kasih Mas Aprianur. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi teman-teman. Siap, izin menambahkan sedikit Mbak. Oke, saya persilakan. Pada BUMN, transportasi seperti PT KAI misalnya, telah menggunakan solusi IoT untuk pemantauan kerja pembangkitnya. Ini diharapkan akan menekan biaya perawatan. Sementara itu, tilang elektronik menggunakan solusi berbasis IoT untuk mendeteksi pelanggar kecepatan di jalan tol. Penerapan e-tilang ini diharapkan akan meningkatkan keamanan pengguna jalan. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Riki. Selanjutnya mungkin ada lagi teman-teman. Saya Mbak Moderator, mohon izin. Siap, Mbak Yuli, silakan. Kemudian dalam aspek pertahanan dan keamanan, IoT dapat digunakan untuk pemantauan dan pengintaian yang lebih efektif terhadap daerah dan lokasi penting. Perangkat seperti kamera pengintai, sensor gerakan, sensor akustik atau UAV dapat mengawasi daerah perbatasan, pengawasan maritim, dan lokasi strategis, misalnya instalasi militer, bandara, pemasok sumber air, atau pembangkit tenaga listrik. Dengan bantuan perangkat IoT, pengawasan dapat dilakukan secara terus-menerus, secara 7x24 jam. Aparat keamanan atau polisi dan tentara akan lebih mudah dalam menunaikan tugas-tugas seperti mencegah penyelundupan, sabotase, atau ancaman keamanan lainnya. Sekian Mbak, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Ada lagi? Saya persilakan. Izin menambahkan. Oke, silakan Mas Farel. IoT tidak bisa berfungsi tanpa kehadiran infrastruktur jaringan yang andal dalam skala besar dan dengan biaya yang relatif terjangkau, karena dari perangkat IoT dikirim secara real-time. Jaringan ini haruslah berlatensi rendah. Sudah, Mas? Siap, sudah. Oke, terima kasih Mas Farel. Ada lagi teman-teman? Saya izin menambahkan juga Mbak. Oke, silakan Mas David. Jaringan pendukung IoT ini juga kemungkinan akan menggunakan berbagai jenis konektivitas data, mulai dari seluler, LTE, dan 5G, radio tracking, ataupun Wi-Fi, dan sambungan kabel teknologi SD-WAN dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan untuk IoT. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas David. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah selain lebih mudah dikelola, berbagai fitur SD-WAN juga memastikan keandalan dan kestabilan jaringan. SD-WAN juga bisa digunakan dengan beragam jenis sambungan. Pemasangan dan konfigurasi perangkat IoT dapat dilakukan dengan cepat. Kemampuan segmentasi SD-WAN membantu mengelola jaringan untuk meningkatkan keamanan perangkat IoT. Sekian diskusi kelompok kami, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Kaltara di hati.